Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kelas sosiologi untuk kelas 11. Dan ini kita meneruskan kembali dengan materi pokok pembahasan kelompok sosial. Kemarin kita sudah bicara tentang kelompok sosial tak beraturan. Sekarang kita bicara tentang kelompok sosial yang beraturan. Apa saja kelompok sosial yang beraturan itu? Oke. Yang pertama adalah kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer adalah kelompok yang mempunyai hubungan yang sangat erat sehingga dia kelihatan sangat dekat dan ada hubungan impersonal. Sementara kelompok yang sekunder adalah kelompok yang ada hubungan kontrak. Jadi aku akan bersahabat dengan kamu, aku akan berteman dengan kamu jika kamu menguntungkan bagi saya. Begitu pula kamu akan berteman denganku karena aku menguntungkan buat kamu. Itu sekunder. Ini sebagai contoh. Jadi ciri-ciri sama-sama mereka berkelompok, namun yang antara yang sebelah kiri dan sebelah itu berbeda. Mereka kelihatan sangat akrab. Mereka ada hubungan yang erat sehingga kadangkala mereka itu saling bisa bercerita, bercurhat. Sementara yang sebelahnya yang banyak berkerumunnya itu bukan sebagai kelompok primer, namun kelompok di situ adalah kelompok sekunder. Mereka hanya ya udah sekedar saja. Tidak ada ikatan interpersonalnya. Oke? Ya. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Kelompok yang kedua adalah kelompok formal dan informal. Kalau kita bicara tentang formal, itu adalah aturan-aturannya jelas, sanksinya jelas. Tapi kalau informal, sanksinya nggak jelas, nggak tertulis. Kelompoknya pun dia ada hubungan yang erat. Contohnya adalah ini. Jadi yang namanya kelompok formal itu adalah ada institusinya, ada sanksinya. Sementara yang kelompok informal itu tidak. Dia hanya hubungan karena suka sama suka, satu apa ya, Dik? Satu kesamaan kesenangan, hobi lah. Itu informal. Yang lanjutnya adalah kelompok reference dan kelompok member. Kalau kita bicara referensi group atau kelompok referensi, itu adalah kita jadikan satu kelompok, kita jadikan satu acuan buat diri kita, buat kelompok kita. Kalau kita pengen maju, kita mesti berpaling kepada negara-negara Jepang, kemudian negara Amerika. Itu namanya berarti negara-negara tersebut adalah kelompok referensi untuk Indonesia. Sementara yang namanya membership group, bila dia ada satu ikatannya. Contohnya adalah ini. Nah, sementara yang sebelah kanan itu kenapa? Karena ada logonya yang sama. Itu membership group. Bisa karena logo, bisa karena kartu anggota. Itu membership group. Tapi kalau reference group enggak ada. Tapi ada ikatan bahwa saya pengen seperti kelompok kamu. Lanjut. In group dan out group. In dan out. Kalau in group itu menganggap bahwa kamu adalah kelompokku, maka kamu akan kubela. Tapi kalau dia bukan kelompokku, maka mereka bukan tak bela. Jadi di sini in group itu adalah antara rasa memiliki dan rasa simpati. Ada rasa kedekatan di situ. Tapi kalau out group enggak. Emang gue pikirin kamu apa yang kamu lakukan, terserahlah kamu. Jadi kalau in group bisa dikatakan sebagai kelompok primer, out group bisa dikatakan sebagai kelompok sekunder. Hanya saja kalau out group ini langsung menganggap bahwa yang kamu itu lawan aku. Jadi aku nggak mau sama kamu. Itu out group. Sementara yang akupasional atau volunteer adalah kelompok akupasional itu adalah identik dengan profesi. Sementara yang kelompok akupasional itu sekelompok individu yang memiliki keahlian tertentu.
Kemudian memiliki etika profesi, contohnya adalah guru, contohnya adalah dokter, contohnya adalah tenaga medis. Nah, itu namanya kelompok okupasional. Sementara berbeda dengan kelompok volunteer. Kalau kelompok volunteer itu terbentuk karena rasa kepentingan, rasa kemanusiaan, dan banyak bergerak di bidang-bidang sosial. Contohnya karena ada COVID ini ada gugus tugas, itu kelompok volunteer, tidak hanya para medis dan medis saja. Kemudian untuk memenuhi kepentingan anggotanya tidak mengganggu masyarakat umum. Selanjutnya adalah kelompok Gemeinschaft dan Gesellschaft. Kelompok Gemeinschaft adalah kelompok yang kita adalah hubungan batinnya murni dan alami atau disebut paguyuban. Sementara yang namanya paguyuban itu adalah rasanya pengertian atau understanding. Dan sementara itu yang namanya masyarakat Gesellschaft itu adalah patembayan. Jadi ada hubungan kontrak di situ. Dan dia pola pikirnya terbuka dan memiliki spesialisasi yang tinggi. Ada profesionalitas di sini. Makanya yang namanya Gemeinschaft itu adalah solidaritasnya adalah solidaritas mekanik. Dan sementara yang Gesellschaft itu solidaritasnya adalah solidaritas organik. Lalu solidaritas organik itu apa? Solidaritas organik itu adalah solidaritas yang muncul karena ada apa? Karena ada profesionalitas di situ. Jadi mereka tanpa ada disuruh, dia akan tetap jalan sendiri. Sebenarnya yang namanya Gemeinschaft itu tadi solidaritasnya adalah solidaritas mekanik. Jadi dia akan melakukan segala sesuatu karena dia disuruh, karena ada orang yang berwibawa di situ. Oke, paham kan? Ya. Itu saja kelompok sosial yang beraturan. Oke, kelas ini kita tutup dulu. Untuk materi ini kita berjumpa lagi di materi yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.